Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 kelas D2. Di sini kami akan menampilkan sebuah video asuhan keperawatan keluarga usia pertengahan. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ayu Anissa Febrianti sebagai perawat komunitas. Perkenalkan, saya Rana Tasdirini sebagai kepala tim. Perkenalkan, saya Syawan Hela Rosyanto sebagai perawat komunitas. Perkenalkan, saya Diolfa Safina sebagai perawat komunitas. Perkenalkan, nama saya Widya Nurti Rahayu sebagai istri. Perkenalkan, saya Bagus Askita Berbajakat sebagai suami. Selamat Menonton. Permisi. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Bapak, Ibu, semuanya perkenalkan, kami dari perawat komunitas. Tujuan kami di sini yaitu untuk mengecek terkait dengan kesehatan keluarga Bapak dan juga Ibu. Sebelumnya, apakah Bapak dan juga Ibu bersedia untuk kami cek? Oke, boleh, Mbak. Silakan, Mbak, duduk. Iya, permisi ya Pak, Bu. Baik Ibu, ini dengan Ibu Widya ya? Ya, benar, Mbak. Ya, jadi untuk akhir-akhir ini keluhannya apa ya Ibu? Saya ini, Mbak, sering ngerasa pusing. Terus leher saya ini rasanya berat gitu loh, Mbak. Cuma paling ini kecapean biasa aja sih. Biasanya pusingnya itu munculnya kapan, Bu? Kadang pagi, terus kadang juga habisnya aktivitas gitu loh, Mbak. Sebelumnya Ibu udah pernah cek tekanan darah atau belum? Udah. Baik Ibu, kami bantu cek terlebih dahulu ya. Silakan Mas. Permisi ya Ibu. Baik Ibu, untuk hasilnya ini barusan 160/100. 160/100, Mbak. Ya. Itu tinggi, Mbak. Ya, jadi mungkin sebelumnya apakah Bapak dan Ibu tahu terkait dengan hipertensi, Pak, Bu? Sebenarnya kurang begitu paham sih, Mbak. Saya pahamnya itu kayak banyak pusing, beratnya tinggi. Baik Bapak, jadi sebenarnya darah tinggi ini penyebabnya ada yang lain, bisa karena makan tinggi garam, terus kurang olahraga, dan juga mungkin ibunya kurang kontrol kesehatan. Oke Ibu, dari keluhan Ibu tadi itu, menurut Ibu itu masuk gejala apa enggak? Sepertinya sudah masuk ya, Mbak, ya? Iya Ibu, itu memang termasuk di hipertensi. Dimana hipertensi ini sendiri memang penyakitnya itu tidak kerasa, tiba-tiba udah parah aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak terkontrol, itu bisa bikin bahaya ke tubuh kita. Misalnya jadi stroke atau bisa juga serangan jantung, seperti itu. Serem, Mbak. Berarti saya kena hipertensi nih. Iya, hipertensi Ibu. Tapi tenang aja, itu bisa dikontrol kok Ibu. Ya baik Bapak, Ibu, kami izin diskusi dulu ya terkait keadaan Ibu tadi yang udah disebutin. Ya, Ibu. Permisi ya Ibu, saya izin terus sebentar. Jadi silakan. Baik, dari hasil pengkajian yang sudah kita lakukan tadi, bagaimana pendapat teman-teman semua di sini? Tadi itu hasilnya pas waktu saya cek tekanan darahnya, itu tekanan darahnya 160/100. Terus juga tadi bilangnya belum pernah kontrol sama jarang minum obat. Juga ditambah sama pola makannya, juga pola makan yang tinggi garamnya juga ini tinggi ya, sering gitu. Terus kurang pemahaman tentang hipertensinya itu juga kurang ya. Dan keluarga juga terlihat masih belum memanfaatkan fasilitas kesehatannya dengan baik. Baik, jadi masalah utamanya yang kira-kira bisa kita angkat tuh apa ya kira-kira? Kalau menurut saya masalahnya itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Setuju. Karena kan keluarga itu belum mampu mengenali dan mengelola penyakitnya dengan baik. Tapi kan keluarga itu sudah tahu, tapi belum bisa mengelolanya dengan baik. Ya, didukung juga dengan perilaku pasien itu yang tidak sehat dan kurangnya kontrol. Baik, jadi untuk diagnosanya kita tetapkan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ya. Ya. Selanjutnya terkait dengan intervensi, kira-kira apa yang bisa kita susun ya terkait dengan intervensinya? Untuk intervensinya kita bisa mulai edukasi, di mana ini bisa meningkatkan pengetahuan keluarga. Kalau saya sih ada ide, kita gunain poster, di mana poster itu isinya mengenai diet gas itu yang untuk makanan yang garam rendah garam gitu ya, agar mudah dipahami sama bapak atau ibunya tadi. Bisa. Dan juga kita bisa memberikan motivasi untuk keluarganya untuk mengubah pola makan serta juga menjelaskan pentingnya kontrol rutin untuk pasien. Sama kita tuh juga bantu keluarganya buat ngambil keputusan sama merawat anggota keluarganya yang sakit. Ya, termasuk juga modifikasi lingkungannya seperti kayak dukungan dari suaminya, dan juga lagi supaya ibunya itu mau memodifikasi pola hidupnya. Terus sama ini,
pemanfaatan fasilitas kesehatannya itu lebih ditingkatkan lagi. Oke, baik. Jadi terkait dengan intervensi yang bisa kita lakukan itu yang pertama ada edukasi hipertensi dan juga diabetes ya. Kemudian ada motivasi perubahan perilaku. Iya. Lalu ada anjurkan kontrol rutin ke puskesmas, benar? Selanjutnya ada libatkan keluarga dalam perawatan dan juga modifikasi lingkungan rumah. Iya. Seperti itu. Oke, semuanya setuju kah? Setuju. Oke. Permisi Bapak Ibu. Oke. Ya, Mbak. Izin masuk ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik Bapak, Ibu, terima kasih sudah menunggu kami tadi. Di sini kami akan membantu Bapak dan juga Ibu terkait dengan pemahaman hipertensi dan juga cara pengontrolannya. Baik, jadi ibu bapak di sini saya ada poster tentang makanan-makanan mana yang baik dan yang baik. Menurut ibu, yang baik mana? Buah sama sayur. Betul ibu, buah sama sayur ini harus diperbanyak konsumsinya. Kalau garam menurut Ibu perlu dikurangi juga apa enggak? Perlu ya Mbak ya. Betul Ibu, jadi maksimal konsumsi garam itu 1 sendok teh atau lebih baik itu setengah sendok. Hambar dong Mbak. Iya. Tapi itu yang terbaik Bapak buat Ibu dan juga Bapak, karena kan memang resiko hipertensi kan tinggi ya. Bahayanya juga kan bisa stroke, tadi itu bisa gagal ginjal gitu. Bahaya berarti Pak. Iya. Iya. Nah, selama ini Ibu makannya konsumsi apa aja nih? Dan ikan asin, terus suka goreng-gorengan. Nah, itu yang seharusnya Ibu kurangin sejak sekarang. Oke, selain itu juga bisa dihindari terkait dengan makan makanan yang berlemak, tinggi garam seperti yang sudah disebutkan teman-teman saya tadi. Kemudian perbanyak buah, sayur, dan juga ikan-ikanan. Tapi bukan ikan asin ya Pak, Bu. Oh, iya. Jadi jangan salah artikan. Ya, itu seperti itu. Oke, jadi menurut bapak sama ibu kira-kira apa nih yang harus diubah di rumah buat mengontrol hipertensinya itu? Kalau bisa ngurangi garam, justru perbanyak makan buah sama sayur, terus olahraga ya Mbak. Ya, Itu olahraga ya Bu. terus ya bisa juga tidak menyediakan makanan instan di rumah juga Pak. Iya. Kayak mie instan itu nggak boleh. Iya, nggak boleh itu tuh soalnya bisa nyebabin tekanan darah tinggi juga karena tinggi natrium. Ah, bumbunya itu ya Iya, Mbak. betul. Nah, sekarang Ibu gimana? Udah siap belum masak yang garamnya itu sedikit aja atau mengurangi garam? Iya Mbak, nanti saya coba ya. Ya, selain itu juga bisa disambi dengan aktivitas fisik nggak apa di rumah, jalan-jalan santai di dalam rumah, juga bisa. Iya, ya, kayak aja. Ibu sama bapak ini biasa ke puskesmas apa enggak? Jarang ya? Ya jarang. Mulai sekarang Bapak atau Ibu bisa mulai kontrol diri ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat ya. Buat ngecek tekanan darah itu ya Mbak. Iya. Siap-siap. Dari sini, apakah ada yang ingin Bapak dan juga Ibu tanyakan? Kayak sudah jelas ya. Sudah jelas ya Mbak. Oke, baik, kalau sudah jelas, mungkin apakah Ibu dan juga Bapak nih bisa menyebutkan terkait dengan bagaimana sih cara mengontrol hipertensi? Kurangi garam, habis itu olahraga, Makan sayur sama buah. ya, Sama kontrol rutin. sama kontrol rutin ke puskesmas terdekat. Ya. Juga kalau pusing itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ke puskesmas ya Mbak ya. Ya, Ya benar. Apakah Bapak Ibu siap untuk ke kontrol rutin ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat? Insya Allah siap. Baik, jadi kan tadi Bapak Ibu sudah bilang siap untuk kontrol rutin. Nah, selain kontrol rutin kita buat rencana untuk Bapak dan Ibu di rumah juga ya. Boleh Mbak? Kira-kira Ibu mau mulai dari mana dulu? Dari melalui garam dulu itu Mbak. Dari mengurangi garam. nah, jadi kira-kira kapan mau mulai kontrol? Minggu depan paling. Iya boleh. Di minggu depan Minggu depan insya ya? Allah ada waktu luang Mbak. Bisa Iya. kontrol ke puskesmas. Baik, jadi kalau misalnya saya rangkum di sini ada beberapa rencana yang harus Bapak dan juga Ibu lakukan. Yang pertama itu adalah mengontrol tekanan darah secara rutin, bisa ke puskesmas terdekat, kemudian diet rendah garam seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kemudian minum obat hipertensi secara teratur, olahraga ringan seperti jalan-jalan santai di lingkungan rumah, dan juga hindari makanan instan dan juga yang berlemak-lemak. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada sakit kepala yang berat sekali dan nggak sembuh-sembuh, bisa langsung datang ke puskesmas terdekat ya. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya, sangat informatif sekali. Ya, Ibu, jadi pertemuan kita kali ini sampai di sini aja ya. Mungkin beberapa hari lagi kita akan berkunjung lagi ke rumah Bapak atau Ibu untuk melakukan pemeriksaan rutin lagi. Kami izin Pamit. Pamit dulu ya, Ibu ya.
Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih Mbak. Kasih. Oke.